Bab ke-253. Wajah Bayu seketika pucat saat melihat cairan merah segar di punggung Raffi. Digenggamnya dengan erat terjatuh begitu saja. Dalam hitungan detik manik hitam legam lelaki itu telah dipenuhi air mata. Tidak, Raffi! Ia menjerit, hendak membungkuk untuk meraih tubuh kecil itu. Namun, Joe bereaksi cepat. Kaki panjangnya melesat menghantam lutut Bayu hingga tersungkur ke lantai. Ketika ia hendak bangkit dengan sisa tenaga yang tersimpan, tiba-tiba dari arah depan mendapat hantaman keras pada tubuhnya, yang membuatnya kembali tumbang. Cairan merah mengucur dari hidung, begitupun dengan sudut bibirnya. Lalu, detik berikutnya ia merasa sekeliling dalam pandangannya, disusul dengan kesadaran yang mulai menipis. Bara hendak melayangkan tendangan sekali lagi, namun Bayu sudah tak sadarkan diri lagi. Sementara di sudut ruangan Iren masih menjerit melihat darah yang memenuhi punggung Raffi. Joe mendekap tubuh putranya dengan sangat erat, bahkan hampir menangis. Raffi kena belati. Cepat bawa dia ke rumah sakit, jerit Iren penuh ketakutan. Joe memeriksa punggung sang anak, khawatir naik tubuhnya. Ia dapat bernapas lega saat tak menemukan luka di sana. Sayang, tenang. Raffi tidak apa-apa. Dia tidak terluka, jawab Joe, berusaha menenangkan sang istri. Iren yang masih panik dan belum dapat mengusai diri itu kembali menjerit. Tidak apa-apa bagaimana? Punggungnya berdarah. Raffi nggak luka, Bu, jawab Raffi cepat. Iren segera memeriksa punggung putranya. Benar, tidak ada luka di sana. Bahkan piyama yang dipakai Raffi sama sekali tidak sobek. Tapi darah ini. Iren seketika tersadar, lalu menatap sang suami. Darah berasal dari telapak tangan Joe yang digunakannya untuk melindungi punggung Raffi. Ya Allah, tangan kamu terluka. Namun, bukannya mengeluhkan sakit akibat luka dalam pada pergelangan tangannya, Joe malah mengulas senyum. Jika tidak, Iren pasti akan semakin panik. Ini hanya luka kecil, jawabnya santai. Meskipun luka itu menganga lebar dan terus melelehkan cairan. Luka kecil apanya? Lukanya dalam dan terus berdarah. Panik, Iren hendak membuka hijab, berniat menggunakannya untuk membalut tangan sang suami. Paling tidak pendarahan bisa sedikit tertahan dengan balutan kain. Namun, Joe segera menghalangi. Jangan dibuka. Aku tidak mau auratmu dilihat orang lain lagi. Tapi lukanya, ini hanya luka kecil. Yang penting kamu dan Raffi selamat. Joe memeluk dua orang kesayangannya secara bersamaan. Kemudian melirik Bara yang sedang sibuk mengamankan Bayu dan memastikan bahwa lelaki itu benar-benar dalam keadaan tidak sadarkan diri, bukan pura-pura pingsan untuk mencari celah melarikan diri. Benar-benar sudah pingsan, ucapnya sambil menepuk wajah Bayu yang dipenuhi lebam. Aksi heroik itu pun ditutup oleh si kecil boy yang tanpa ragu membelenggu kedua tangan Bayu dengan borgol mainannya. Bara hanya berdecak melihat aksi anak serbaguna itu. Biar nggak lepas lagi harus diborgol tangannya, ucap boy penuh percaya diri. Diborgol, bukan dibrogol, protes Bara. Tadi kan boy mau ngomong gitu, Om Bro. Bara lantas mengalihkan perhatian pada Joe. Ia sempat panik melihat punggung Raffi, namun Joe memberi isyarat dengan jelengan kepala sambil memperlihatkan pergelangan tangannya yang terluka. Amankan saja dia, ucap Joe seraya melirik Bayu yang sudah tergeletak tak berdaya. Gampang. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit. Lukamu butuh perawatan, ujar Bara, khawatir dengan sobekan dalam di pergelangan tangan Joe. Ini hanya luka kecil. Ngomong-ngomong bagaimana mereka bisa ada di sini? Joe melirik Raffi dan Boy. Aku benar-benar minta maaf, Joe. Tadi aku sempat ke rumah bos untuk ambil senjata. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa naik ke mobilku. Ya ampun. Joe menggeleng tak habis pikir. Aku baru sadar kalau mereka ada di mobil saat tiba di sini. Aku sudah meminta mereka diam di mobil. Aku masuk dan memeriksa kamar lain, tanpa sadar kalau mereka sudah menyelinap masuk. Sepasang mata Joe menyipit tajam menatap dua anak lelaki itu. Bagaimana kalian bisa ikut kemari? Tanyanya memasang wajah galak. Maafin Raffi, Ayah. Raffi mau tolong ibu sama ayah. Makanya Raffi diam-diam naik ke mobil Om Bara. Ya Allah, nak.
Ini bukan mainan. Ini urusan orang dewasa. Iya, ayah. Joe mengusap puncak kepala putranya dengan sayang. Ya sudah, kali ini ayah maafin. Tapi, lain kali jangan lagi. Raffi mengangguk patuh. Kalau begitu sekarang kita ke rumah sakit saja, ajak Bara, tak ingin mengulur waktu. Joe setuju. Tanpa kesulitan berarti, ia mengangkat tubuh istrinya. Turunkan aku saja. Tangan kamu luka. Aku masih bisa jalan sendiri, ucap Irene. Kakinya meronta-ronta agar Joe menurunkannya. Tidak, kamu masih lemah. Aku bisa menggendongmu keluar. Ia mengulas senyum. Bara, tolong gendong Raffi. Dia masih ketakutan. Bara mengangguk. Ia segera menggendong Raffi, sementara Boy berjalan di sampingnya. Baru saja meninggalkan kamar, terlihat Galih dan Alfian dan kawanan polisi berjalan dengan tergesa-gesa di ujung lorong. Orangnya ada di dalam. Tolong amankan, ucap Bara kepada petugas kepolisian. Mereka serentak masuk ke dalam ruangan, dan dalam hitungan menit keluar dengan memapah Bayu. Lelaki itu tampak belum sadarkan diri. Sementara Boy langsung menyambut kedatangan sang papa dengan senyum penuh semangat, sambil memamerkan pakaian seragam dan juga pistol mainannya. Papa, Boy habis nangkap penjahat. Iya, nak. Papa tahu Boy anak hebat. Tapi, lain kali jangan ulangi. Kalau orang dewasa sudah larang, artinya tidak boleh. Boy jangan bandel. Iya, Pa, maafin Boy. Alfian melirik Joe, Irene dan Raffi. Kalian semua tidak apa-apa? Tidak apa-apa, bos. Hanya luka kecil, jawab Joe. Mobil yang dikemudikan Bara melesat cepat melewati jalan yang lengang. Mereka sedang mengarah ke rumah sakit terdekat agar Joe segera mendapat penanganan untuk luka pada pergelangan tangannya. Sementara Raffi dan Boy sudah pulang bersama Alfian dan Galih. Meskipun sebelumnya Raffi bersikeras ingin ikut ayah dan ibunya, namun bujukan Joe berhasil meluluhkan anak lakinya itu. Irene pun baru benar-benar lega setelah meninggalkan villa tempat Bayu menyekapnya. Semua tekanan dan ketakutan yang tadi dirasakannya seketika lenyap. Apalagi sekarang, saat sang suami terus mendekapnya dengan hangat. Joe, panggil Bara di sela-sela perjalanan. Sejenak mata Bara melirik ke kaca spion. Dari sana terlihat Joe duduk bersandar. Perasaan tadi kamu pulang untuk ganti mobil dan ambil senjata. Tapi kenapa kamu tidak tembak saja si Bayu? Tanya Bara heran, sebab Joe memilih memukul Bayu dengan tangan kosong. Aku bisa saja melakukannya. Tapi... Ia terdiam sesaat sambil melirik Irene yang bersandar di dadanya. Raffi mungkin akan keberatan kalau aku melukai ayah kandungnya. Kamu kan menembak Bayu untuk melindungi ibunya. Lihat tadi, dia bahkan berani menggunakan tubuh kecilnya untuk melindungi kamu. Itu artinya dia lebih peduli terhadap kamu dibanding ayah kandungnya. Kalau tadi kamu langsung tembak si Bayu, tanganmu tidak perlu luka sobek seperti sekarang. Bara mengomel panjang lebar. Aku hanya tidak mau kalau terjadi sesuatu yang buruk dan Raffi akan berpikir aku jahat. Bagaimanapun buruknya seorang ayah kandung, dia pasti punya tempat istimewa di hati anaknya. Tapi tidak untuk seorang ayah seperti si Bayu itu. Memangnya kenangan seperti apa yang dimiliki Raffi tentang ayah kandungnya selain kekejaman? Ya, itu benar. Namun, Joe tidak ingin ambil resiko. Terlebih sekarang ada benih kehidupan baru yang sedang tumbuh di rahim istrinya. Kalau aku menembaknya dan dia mati bagaimana? Ya tinggal dikubur. Joe, apa susahnya? Sih. Bara mendengkus marah, tetapi segera tersadar dari ucapan frontalnya. Maaf, Ren. Aku bicara seperti ini. Aku hanya kesal sekali. Tidak apa-apa, Kak. Irene menatap suaminya. Semakin besar rasa kagumnya terhadap Joe. Tindakannya penuh kehati-hatian. Bahkan dalam keadaan terdesak ia masih bisa memikirkan mental Raffi, anak yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya. Maaf, aku sudah membuat repot semua orang. Tanpa sadar ia berbisik, membuat Joe mendekapnya semakin erat. Bukan salah kamu. Tapi, lain kali kalau mau kemana-mana harus memberitahuku. Balas Joe, mengusap puncak kepala wanita itu penuh kasih. Dalam eratnya pelukan sang suami, Irene mengangguk pelan. Ada sedikit rasa heran saat Joe membelai perut,
menggerakkan telapak tangannya dengan lembut di sana. Padahal ia belum memberitahu apapun tentang calon buah hati mereka. Apakah Joe akan bahagia jika tahu